Obamers, ketemu lagi sama saya Dewi Handayani. Wow, apa kabar kalian semua? Sebelumnya kami dari tim Obama mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, habis lebaran di Palembang siru nian kalau bahasa orang Palembang, karena ada menyeruak kasus seorang perempuan yang juga merupakan anggota dari kepolisian berpangkat Bribtu. Dia berani speak up tentang kasus rumah tangga yang dialaminya sendiri. Mungkin kalian udah banyak yang tahu dong kasus Bribtu Suci Dharma, dan banyak orang mengkaitkan kasus Suci Dharma itu sebagai salah satu sama cerita fiksi dari film layangan putus versi TV online yang memang sedang happening, dan kisahnya mirip banget ya Obama, sangat mirip ya. Nah, di samping saya ini, saya sekarang bersama pengacara Ibu Titis Rahmawati SH MH ya Bu ya. Dan Bu Titis ini merupakan tim pengacara yang memang mendampingi dari Bribtu Suci dalam melakukan pengawalan kasusnya ya Bu ya, di kepolisian ya. Dan dengan Ibu Titis inilah Mbak Suci ya, Mbak Suci yang ngomongnya Bu ya, bercerita, terus curhat segala macam. Nah, kita akan bahas ya, bagaimana sih cerita awalnya, kenapa sih Suci ini berani speak up ya masalah rumah tangganya yang saya nilai sangat dramatis banget ya Obama. Saya aja sampai merinding, dan memang kasus ini lagi trending topik di seluruh Indonesia loh guys, bukan hanya di Palembang. Bahkan saya lihat di Google itu ratingnya tuh nomor 1. Dan saat saya wawancara beberapa waktu lalu dengan Ibu Titis, ternyata banyak penulis terkenal menghubungi Ibu Titis pengen memfilmkan kisah Bribtu Suci ini dalam bentuk buku atau dalam bentuk film. Tapi kita akan tahu bagaimana cerita runutnya, awalnya seperti apa, terus motivasi apa yang menggugah keberanian seorang Bribtu Suci untuk speak up dan bicara, melaporkan kasus yang dialaminya bersama suaminya ya. Oh, Mas ya, mungkin kita langsung mulai aja ya Bu ya. Selamat sore Bu. Selamat sore. Tetap semangat ya Bu ya. Harus semangat. Masih sore. Masih sore ya Bu ya. Tetap semangat. Apalagi kasus Bribtu Suci ya Bu ya. Jadi omongan orang se-Indonesia ya Bu. Iya. Nah, betul. Sangat viral. Mungkin Ibu sendiri sebagai seorang pengacara sering ya Bu ya, tamping menerima telepon gitu ya Bu ya. Jadi saya kayaknya jadi ya saya jadi kayak mendadak serap ya. Jadi terkenal ya Bu ya, gara-gara ini ya Bu ya. Gak tahu juga sih, memang udah dikenal atau terkenal gitu. Terima kasih lah. Karena semua kasus sih saya punya niatnya tidak akan mencari objek ya untuk jadi terkenal gitu kan. Karena ini lebih, ya saya juga nggak tahu mungkin ini nasib yang ada hikmah buat Suci ya. Jadi mungkin selama ini dia mau, ketika dia bertemu saya pun dia ada agak keraguan apakah ini bisa secara hukum dia bisa ditegakkan gitu, mengingat kan dia mengambil bukti-bukti, mencari bukti-bukti itu kan tidak mudah gitu. Maaf ya Bu, Ibu potong ya Bu ya. Ibu sendiri sebelumnya kenal nggak dengan Suci ini? Enggak kenal sama sekali ya Bu ya. Nggak kenal, jadi ada. Bisa cerita nggak Bu? Kenapa dia, kapan, jam berapa, terus sama siapa dia datang ke sini, atau dia cerita itu via telepon atau gimana? Jadi ini, saya kebetulan banyak teman-teman ya dari aparat penegak hukum lainnya juga. Jadi kebetulan mungkin salah satu aparat penegak hukum itu lagi ngobrol-ngobrol lah, nyeritain bahwa tantenya itu ceritalah sesi sama yang orang kebetulan kenal saya, aparat penegak hukum itu. Terus dia bilang gini, udah kamu harus cari pengacara cewek deh, aku kenal katanya seorang ibu katanya gitu. Dia kenalin gitu loh. Kenalin ya Bu ya? Kenalin, dia ngomong di WA saya, si yang kenal saya itu, Bu ada waktu nggak mau ketemu, kasus apa sih? Saya tahu kan orang itu aparat penegak hukum itu kan
saya kan tanya, kalau sama klien itu selalu saya tanya gitu loh, umurnya berapa, tanggal lahirnya gitu, karena kan apalagi klien masih muda itu saya nganggapin ini jangan-jangan seumur anak saya. Benar, dia ngomong, saya lahir 21 November Bu, 1996 dia bilang gitu. Wah, kalau itu maksudnya seumur anak saya dong, saya bilang gitu. Kamu beda 5 hari loh sama anak saya bilang, anak saya yang bungsu, saya bilang. Terus saya lihat, ini watak kamu nih hampir mirip dengan anak saya gitu loh. Kalau punya kemauan tuh pasti keras, harus bisa gitu loh. Jadi banyak kesamaan yang saya lihat. Jadi ketika saya menghandle kasus Suci itu, saya seperti bukan membela si polwannya, bukan, jadi kayak saya tuh kayak seorang ibu gitu loh, yang sedang berusaha kemauan dia yang saya istilahnya itu jangan sampai dia menempuh langkah itu menjadi keliru, menjadi bikin beban dia kembali gitu loh. Ada solusi yang dia dapetin gitu loh. Jadi istilah itu ada motivasi impresinya ini, Iya, yang itu lebih seperti itu, lebih ke seperti itu. Emosional kita sebagai orang tua ya Bu ya. Iya, seperti saya juga kan seorang ibu Iya. gitu loh. Jadi saya juga menganggap yang di depan saya ini memang udah wajar ya seperti anak saya, karena saya bilang tadi anak saya bungsu beda 5 hari, tuanya 5 hari dari anak saya yang bungsu gitu loh. Nah terus Bu, pertama kali dia cerita nih sama ibu ya Bu ya, pertama kali dia cerita sebelumnya kan memang dia udah speak up nih di Instagram. Belum, dia itu belum sama sekali dong. Oh, jadi memang Speak up-nya itu setelah ada laporan. Wah. Speak up-nya setelah ada laporan. Setelah ada laporan ke polisi, dia baru mulai speak up di Instagram. Nah, kenapa itu? Apakah ibu yang menyarankan untuk speak up di sosial media pasca melapor ke polisi atau gimana Bu ceritanya? Nah, kalau bilang begitu sih saya pasti bilang enggak dong. Masa saya nggak harus speak up gitu loh. Gitu. Jadi menurut saya kalau saya kan lawyer kan saya harus speak up-nya ya ke hukum gitu loh. Udah laporan gitu. Tapi ketika proses pelaporan itu mungkin dia melihat ada kendala-kendala, apalagi dia seorang polwan. Iya, katanya sempat ditolak juga ya Bu. Itu karena salah satu faktor itu makanya dia jadi speak up. Kan makanya speak up-nya kan mohon keadilan gitu. Tapi sebenarnya institusi dia sih nggak usah baper lah, mohon keadilan kan bisa buat jaksa, bisa buat hakim, gitu loh, speak up dia gitu. Jadi pada saat itu dia mungkin karena ada kata-kata bahwa ini pasalnya kurang tepat, ini begini, nah mungkin kekalutan dia, aduh saya udah lengkap gini data, masih bisa nggak sih jerat suami saya gitu loh, itu. Karena tujuan dia ke saya kan pasti ada minta yang diminta dong, harus ada tujuan misi khusus gitu. Untuk memberikan satu pelajaran ya Bu ya untuk suaminya ya Bu ya, untuk suaminya menyadarkan, tapi pelajarannya juga bukan dalam hal negatif sebenarnya Bu ya. Bahkan ya saya saranin, terus kalau kamu buat cuman kayak gitu pasti ada dampak buat kamu, saya bilang kamu juga bagaimanapun nanti kamu juga akan dipandang orang seperti apa, saya bilang gitu. Ya karena memang ya ada mungkin kalau dibilang kamu bernasib yang tidak mujur, karena dia merasakan ditipu gitu. Dia menikah tuh dia bayangin tuh akan kebahagiaan. Pacaran nggak sih Bu? Boleh tau nggak sih dia sempat pacaran nggak sama? Informasinya dia dengan saya 1 tahun. Saya sempat bilang kamu dijodohin nggak sih? Dia bilang enggak Bu, saya nggak dijodohin, saya pacaran. Itu 1 tahunnya memang pacarannya tuh mereka jarak jauh ya Bu ya? Ya kayak gitulah, karena kan dia kerjanya di Polda ya di situ, tapi mereka sering bertemu. Terus gitu. quality time-nya mereka ketemu waktu jadi pacaran itu seperti apa Bu? Quality time. Sebenarnya kayaknya Suci itu karena masih bersekolah ya, pengen dia kan kalau nggak salah lagi menyelesaikan S2 waktu itu menurut dia. Pas dia mau terus dia ada pendidikan kejuruan dari kedinasan dia. Jadi selama pacaran itu mungkin ya lebih ke nggak terlalu intens ketemu. Mungkin lewat chat aja. Terus mungkin dia sibuk dengan kuliahnya, jadi ketika dia mau pertimbangkan untuk menikah pun mungkin dengan agak terburu-buru juga, karena mungkin si suaminya itu sudah mendesak gitu loh. Bahkan pada pihak suaminya sempat sudah bilang, yaudah kita waktu lamaran bulan apa gitu, terus udah di bulan sebelum dia kan nikah November, kalau nggak salah bulan Juni apa, mau langsung bikin aja lah, dikasirin dulu. Nah dia nggak mau, saya ngapain dikasirin gitu. Artinya apa dari pihak suami itu memang mengajak buru-buru ya Bu ya, sampai ngajak nikah siri segala macam sebelum mereka memutuskan untuk benar-benar menikah. Dan Suci nggak mau gitu. Apa Bu dasarnya si suami itu ngajak nikah siri dulu Bu? Ya nggak tahu, kita nggak tahu, tapi justru ditolak Suci. Saya nggak mau katanya, saya kan kalau saya ini saya secara kedinasan saya
Jauh ya Bu pasti ya? sih Kenalnya ada dengan- orang yang membantu memperkenalkan. Oh, Mak Comblang. Oh, pasti Kalau ada. bahasa orang Palembang itu Mak Comblang. Nah, kita udah ketemu kan ada yang kenalin, ada yang kenalin kan gitu loh. Proses pacaran 1 tahun, tapi lebih banyak pacaran quality time itu justru jarang ya Bu ya? Nggak tahu Paling- saya nggak tahu, tapi kan saya ceritanya cuma sebatas gitu doang. kenal ya Bu. Karena aku bukan suci ya. Iya, iya. Aku kan bukan suci ya, yang punya suci. Iya. Nah, setelah itu Bu ya, setelah menikah nih, apa yang mendasari Suci untuk ikut kemauan si calon suami itu untuk mempercepat pernikahan Bu? Apakah karena Suci merasa ini memang ada waktunya udah pas saya menikah, atau memang karena memang didesak oleh suami, atau memang didesak oleh keluarga, atau Dicetak dari pihak suami. suaminya didesak Gitu. Karena kan menurut si pihak suami kan, suaminya kan udah mapan. Oke, itu jabatannya sudah dikasih Jabatan itu sudah ya Bu ya? bagus gitu loh, Oke. jabatan udah bagus, masa depan sudah jelas. Nah terus juga setiap intens ketemu selalu bilang ini omongan Suci ya, dia cerita kan saya korek-korek. Sempat ada ngomong gini, nggak mungkin lah aku nih malu-malu ketahu gitu pas Palembangnya gitu. Aku nih kan bukan mau bajingan, iya. berpendidikan, terus Masa- juga masa depan tuh jelas, Sudah aku kerja, rasa tidak mapan, malu dari keluarga iya. gitu loh. Jadi Oke. ya secara manusiawi orang digituin juga ya ditantang ya seperti itu. Iya. Ya benar juga kan kalau aku ini gitu loh. Jadi kayaknya apa sih yang kurang dari aku gitu loh, kayak bujuk rayu gitu loh. Oke, Gitu loh. jadi istilahnya itu memang Suci ya sebagai seorang perempuan juga ya Bu ya. Mm-mm. Ketika kita mungkin kita berpikir bahwa memang serius ya Bu Iya ya. kan serius Karena gitu loh. si cowoknya Semua memang perempuan pengen, juga kan ya sama kan punya mata dari mana lagi dong, mapan gitu loh. banget ya Bu. Iya, Oke. gitu. Ada nggak Bu perjanjian mereka waktu menikah itu? Mereka harus tinggal di sini, tinggal di sana, atau gimana gitu? Oh sampai sejauh itu nggak saya tahu ya, tapi Iya. yang jelas pada saat pernikahan memang Suci masih di rumah orang tuanya. Tinggal sama suaminya juga ya Bu tinggal ya. sama suaminya. Oke, Cuman, pernah Suci diajak ke sana Bu? saya rasa sih ada lah, ada Oke. beberapa kali juga kan mungkin kan harus pegawai negeri kan harus pernikahan juga kan diketahui ada Iya, izin-izinnya terus juga polisi kan. juga kan harus izin atasan. Nah, segala iya, macam. Pegawai negeri kan juga sidang, kan. kan Iya, sidang. Jadi prosesnya tuh suaminya susah kalau Iya. beda dengan suaminya sipil kan ya Bu. sidang polwan itu, atau faktor polwan itu kan. Mm-mm. Bahkan saya dengar pada waktu di BAP kemarin ketika ditanya penyidik bagaimana sih proses pernikahan, ya oh dia ini Bu pada waktu itu ketika menikah itu kan kami ada jadwal ya pada waktu faktor polwan. Bahwa di situ ada beberapa pasang yang akan menikah, terus mengatakan pas saat dia ditanyain, laki-laki itu ditanyain, bener dah kok nih sudah itu lajangnya, lagi ujungnya Ada bini di belakang kata orang Palembang. ujungnya ada anak gitu Iya, loh. iya. Nah, tapi justru si laki-laki itu mengatakan nggak ada masa lalu yang belum selesai, nggak ada. Si polwannya itu katanya ngomong jangan ya jangan sampai ada begini gitu kira-kira begitu kan, itu didengar dari pihak yang lain gitu lah. Disitulah keyakinan Suci jadi wah ini kan Makin udah tambah sidang yakin ya Bu ya. gitu loh. Terus Suci sendiri Bu sebelumnya pernah pacaran nggak sih Bu? Apakah ini ada pacarannya yang Nah, pertama? kalau sampai itu udah nggak tahu ya Bu ya. sampai itu Tidak. karena Maksudnya kita pengalaman jadi Iya, pengalaman maksudnya Bu. Pengalaman dia kan mungkin ada kita yang Nggak, bisa nggak bisa komen. bisa komen ya. bisa komen karena saya nggak tahu sejauh itu. Sejauh itu ya Bu. Ya. Nah, terus Bu, nah pas dia udah ngelapor nih, Ibu, ya udah kita lapor ke Polda gitu ya Bu ya. Terus ketika laporannya ditolak ya Bu ya. Terus Ya, kita awalnya ya. ditolak, tapi akhirnya akhirnya diterima. diterima juga. Terus Ya. kita speak up rame sampai Ya speak up itu kan sebelum sudah sebelum laporan. jadi laporan tanggal 25 Oke. diterima, dari 19 terus ditolak akhirnya terjadi 25. Terus kita lebaran, Oke. speak up-nya kan 12 Mei ya. Iya, mulai rame kan di jarak Instagram. waktu yang jauh. Nah, Oke. kita nggak tahu dari proses dia sudah melapor itu apakah ada istilahnya komunikasi dengan keluarganya dari pihak itu kan, Iya, itu atau dia melihat sesuatu postingan. Kalau nggak salah sih dia cerita sama saya, Bu saya emosi deh, dia posting lebaran dia yang dua-dua si selingkuh tuh bisa foto hai di hari raya rame-rame gitu loh. Terus si suaminya juga gitu juga sama dengan si keluarga, si sementara suaminya foto sama keluarga nggak ada dia gitu loh. Dia kan di belakang dia kan ada yang belakang, makanya dia merasa
biasa aja gitu ya Bu ya. Ya, mungkin dia takutnya nanti tidak terbantukan, terus Oke. nanti malah menyudutkan dia gitu. Jadi mungkin kekalutan itulah dia speak up gitu. Bu ya. Nah pasca suci Manusiawi loh, manusiawi seperti itu. pasca suci speak up ya semuanya. Pernah nggak Suci mendapat support dari tetangga di luar dari keluarga? Wah baru tahu semua, atau dia Banyak telepon banget. atau gimana gitu Bu? Banyak banget, Dan justru banyak support punya positif bahkan atau negatif Bu? karena saya di tag ya, pada waktu suci spektak kan saya di tagnya saya buat sudah hari kedua, kalau nggak salah hari 13 ya saya di itu kan, kalau nggak salah saya ingat ya. Saya follow dia karena saya kan mau tahu jangan sampai dia speak up-nya Kebablasan ya Bu ya. gitu. Oke. Jadi dia tag saya, Bu saya masukin kantor ibu, dan juga kaget kok dia fotonya bilang, oh ya paling cari di Google gitu pas itu. Dia tag saya, terus juga mungkin juga dia istilahnya khawatir juga ada hal-hal yang kayak ini kan, terus dia kalau udah kewalahan ngadepin netizen yang mau rame jawab ya, apa, udah banyak dia yang udah kurang DM tidur, segala macam ya, Bu, kurang ya? tidur, dia suruh Oke. saya, Bu tolong ya Bu kalau ada yang ini, saya suruh ibu aja yang jawab gitu. Oh Oke. iya nggak apa-apa sih, memang saya kan kuasa hukum kamu Oke. gitu. Jadi istilahnya Suci juga udah Ya, merasakan dan terus di MDM pribadi juga ya lebih ke ini ya. Oh iya. masih support gitu ya Bu ya? Atau Sudah ada yang support. cuma ada juga Bu ya? Ya kayaknya sih cuma 1-2 orang lah. Oke. Kalau supportnya sih banyak banget, bahkan wah ini sih memang dari dulu begini gitu loh. Terus oh udah memang ini aja rumahnya dulu tuh tiap hari rame, terus ini sekarang sepi. Terus kemarin aja sih masih ada gitu. Nah, Justru jadi banyak kita dapat informasi baru-baru ya Bu ya juga. dari netizen yang Dapat juga jadi support, jadi data-data makin seperti itu. memperkaya kita untuk apa istilahnya data-data baru itu makin menguatkan dugaan tadi ya Bu ya, kasus Ya harusnya sih tadi ya Bu. saya rasa 284 itu nggak usah sulit-sulit lah menurut saya. Nggak usah terlalu dipersulit oleh kepolisian Bu ya. Karena Maksudnya maksudnya udah fokus aja dah, nggak Iya. usah ribet, nggak usah Iya, ribet. Bu, ya. Iya, karena kalau memang mau ngungkapnya sih nggak susah gitu, persinyahannya nggak susah gitu. Banyak yang bilang ya, oh ini sih masa lalu ceritanya ini nanti ngebuktiin dari sekiannya sampai hari ini gimana gitu. Ya kalau mau teknisnya sih saya pikir ya nggak usah diungkap di sini, Iya, iya, mungkin iya. penyidik juga udah Betul. tahu cara Nah, Bu, teknisnya gitu. Suci sendiri Bu ngerasa bahwa suaminya tuh ada perubahan gitu ya sejak bulan keberapa mereka menikah? Bulan Januari, jadi sekitar Dia November menikah, November nikah, terus Januari dia mulai ya. berubah, nggak maksudnya Januari si dia ya. suaminya berubah, mulai nggak perhatian lagi, mulai nggak care. Kalau dibilang berubah itu kan susah, dia nggak merasa itu berubah. Cuman kenapa ekspresi ngeliat istri hamil tuh Biasa aja. Terus Pas juga Januari ya Bu ya? ya terus juga selama bulan Januari itu ada rasa-rasa yang kayak enggak feeling atau mimpi kata dia. Ada kayak yang enggak sewajarnya Dia gitu. didatangin perempuan sama anak gitu ya Bu ya, kata mimpinya dia. Kayaknya gitu ya. Iya ya. Aku baca juga soalnya ceritanya, makanya aku mau langsung nanya ke kamu yang kompeten. Saya malah bacanya itu nggak bisa baca karena saya gaptek gitu. Oh. Gaptek, jadi saya nggak bisa screenshot apanya itu gitu. Iya, Cuman ada cerita-cerita yang saya ingat gitu loh. Tapi kalau dia mimpi didatangin perempuan, nah itu Iya, apa sama yang nggak tahu. anak itu Cuma dia nggak bilang tahu. aku mimpi, terus semakin aku maunya dapat FB-nya, di situ ada petunjuk-petunjuk. Kebuka semuanya di media sosial. Kayaknya dia buat suatu ketemulah yang namanya si selingkuhnya itu, terus dia cara menangkapnya itu dengan cara berproses menghubungi si Selingkuhannya itu bukan selingkuhnya nggak pernah dihubungin, justru suaminya. Dan cara- sejak Januari itu memang kontaknya udah nggak bagus ya Bu ya, sejak Januari. enggak, masih bagus, dia berusaha kayak nggak ada apa-apa dong sama suaminya, tetap kalau dia kontaknya, kalau dia nggak kontak sama suaminya gimana dia mau dapat data? Handphonenya kan dipegang terus, dia diusahain suaminya balik gitu loh. Makanya saya bilang Suci ini pinter. Mungkin kalau nggak selemah yang dibayangin orang itu bisa ya fight karena banget. sekarang tuh dia jadi kayak sedih gitu aja, jadi itu sebenarnya dia tegar gitu loh. Nah jadi dia berusaha bujuk suaminya pulang supaya dia bisa dapat HP data. Terus gimana lagi, terus sampai
mau DNA pun dia berusaha gimana caranya suaminya bisa tanpa terasa kalau dia sudah di DNA gitu. Cara Suci untuk men-DNA itu Bu ceritanya? Itu dia bohong sama suaminya. Mau periksa kromosom karena kan kandungan, dia kan tanya-tanya sama dokter kandungan, dokter kandungan dia, dokter kalau sakit-sakitnya apa, bisa periksa kromosom lah, bla bla, dia baca di Google lagi gitu. Jalan nggak ketemu aja tanya Mbak Google dapat kan, gitu loh. Terus dia mendapatkan Beli apa-apa tanya Mbak Google dapat. semuanya dapat kan? Ya kan termasuk perselingkuhan itu sebenarnya kalau dari Google dapat juga ya Bu ya? Nah itu. Enggak ya Bu ya? Saking pinternya mungkin Bu ya modus Jadi dia jalan gitu, nah terus jalan otaknya maksud saya. Nah akhirnya dia ketemu itu dia ngomong sama suaminya, pulang dulu dong hari ini. Padahal nanti ujungnya ada bini di belakang ujungnya ada anak gitu loh. Nah, tapi justru si laki-laki itu mengatakan nggak ada masa lalu yang belum selesai, nggak ada. Si polwannya itu katanya ngomong jangan ya jangan sampai ada begini gitu kira-kira begitu kan, itu didengar dari pihak yang lain gitu kan. Disitulah keyakinan Suci jadi wah ini kan dia udah sudah yakin ya Bu. Terus Suci sendiri Bu sebenarnya pernah pacaran nggak sih Bu? Apakah ini adalah pacarannya yang pertama? Kalau suami itu udah tahu ya Bu ya. Sami itu. Maksudnya kita pengalaman iya pengalaman maksudnya Bu, pengalaman dia kan mungkin ada kita yang biasa bisa komen ya. Karena saya nggak tahu sejauh itu ya. Nah terus Bu, nah pas dia udah ngelapor nih Ibu, yaudah kita lapor ke Polda gitu ya Bu ya. Terus ketika laporannya ditolak ya Bu ya. Terus ya, kita awalnya ditolak, tapi akhirnya diterima juga. Terus kita speak up rame sampai ya speak up itu kan sebelum laporan. Jadi laporan tanggal 25 diterima, dari 19 terus ditolak, akhir terjadi 25. Terus kita lebaran, speak upnya kan 12 Mei ya. Iya, mulai rame kan jarak waktu yang jauh. Nah, kita nggak tahu dari proses dia sudah melapor itu apakah ada istilahnya komunikasi dengan keluarganya dari pihak itu kan, atau dia melihat sesuatu postingan. Kalau nggak salah sih dia cerita sama saya, Bu saya emosi deh, dia posting lebaran dia yang dua si selingkuh tuh bisa foto di hari raya rame-rame gitu loh. Terus si suaminya juga gitu juga sama keluarga. Sementara suaminya foto sama keluarga nggak ada dia gitu loh. Alasan si suami pas lebaran itu gimana dia nggak ada? Itu sama orang tua. Karena setelah dia pelaporan itu kan suaminya udah nggak ada menghindar. lagi. Suaminya menghindar pergi dari rumah kediaman bersama itu. Nah di situ si Suci agak sedikit kalut gitu loh. Jadi terkesan ini suami aku nantang nih gitu loh. Makanya di proses hukum benar. Terus kayak merasa si Suci juga seorang yang perempuan dan kebetulan polwan digituin lagi kan. Secara ini kan jangan polwan Bu, kita yang biasa rasanya wah apalagi polwan. Nah terus juga dia kalut apakah ini karena orang suaminya ini merupakan pekerjaannya di backup orang-orang besar. Oh sempat berpikir ke sana ya Bu ya? Saya rasa seperti itu. Wow. Karena saya bilang tadi saya ini ibu. Seandainya anak saya juga masih begitu loh. Guys, gitu. benar ya. Itu kan orang-orang besar. Maksudnya karena di pekerjaan gitu kan bisa saja mungkin ya dia berpikirnya tuh kan dia kabak protokol. Dan bisa aja kan di belakang kan dia kan ada yang bilang makanya dia merasa biasa aja gitu ya Bu ya. Mungkin dia takutnya nanti tidak terbantukan terus nanti malah menyulitkan dia gitu loh. Jadi mungkin kekalutan itulah dia speak up gitu. Nah pasca Suci manusia seperti itu. Pasca Suci speak up ya semuanya, pernah ada nggak Suci mendapat support dari tetangga di luar dari keluarga? Wah baru tahu semua, atau dia telepon atau gimana gitu Bu? Banyak banget. Dan sebenarnya banyak support positif atau negatif Bu? Karena saya di tag ya. Pada waktu Suci speak up kan saya di tag. Di tagnya saya pas sudah hari kedua. Hari kalau nggak salah tanggal 13 saya di itu kan kalau nggak salah saya ingat saya. Saya follow dia karena saya kan mau tahu jangan sampai dia speak up-nya kebablasan ya Bu ya. Jadi dia tag saya, lalu saya masukin kantor ibu dan saya juga kaget kok dia fotonya. Oh ya paling cari di Google gitu pas itu. Dia tag saya, terus juga mungkin juga dia istilahnya
khawatir juga ada hal-hal yang nggak ini kan, terus dia kalau udah kewalahan lah ngadepin netizen yang yang mau jawab ramai ya, apa, udah banyak jadi yang udah kurang DM tidur, segala macam ya Bu ya. kurang tidur, dia Oke. suruh saya, Bu tolong ya Bu kalau ada yang ini, saya suruh ibu aja yang jawab gitu. Oh Oke. ya nggak apa-apa sih, memang saya kan kuasa hukum kamu, saya bilang gitu. Jadi istilahnya Suci udah merasa Ya, sangat dan terus di lelah. MDM pribadi juga ya lebih ke ini ya, oh iya Masih support gitu ya Bu ya? Masih Atau ada saling yang support. cemohan ada juga Bu ya? ya kayaknya sih cuma 1-2 orang lah. Oke. Kalau supportnya sih banyak banget, bahkan wah ini sih memang dari dulu begini gitu loh. Terus oh udah memang ini aja rumahnya dulu tuh tiap hari rame, terus ini sekarang sepi. Terus kemarin aja sih masih ada gitu. Nah, Mesti jadi banyak dapat informasi baru-baru ya Bu ya dari netizen yang dapat juga jadi support, jadi data-data makin seperti itu. memperkaya kita untuk apa istilahnya data-data baru itu makin menguatkan dugaan tadi ya Bu ya, kasus Ya harusnya sih tadi ya, saya Bu? rasa 284 itu nggak usah sulit-sulit lah menurut saya. Oke, nggak usah terlalu dipersulit oleh kepolisian Bu ya. Karena memang Maksud saya udah intinya fokus aja dah, nggak Iya. usah ribet. nggak usah Iya, ribet. Bu, ya. Iya, karena kalau memang mau mengungkapnya sih nggak susah gitu, persinahannya nggak susah gitu. Banyak yang bilang ya, oh ini sih masa lalu ceritanya ini nanti ngebuktiin dari sekiannya sampai hari ini gimana gitu. Ya kalau mau teknisnya sih saya pikir ya nggak usah diungkap di sini, Iya, iya, mungkin iya. Mbak Dini juga udah Gitu. tahu cara Nah, Bu, ya. teknisnya gitu. Suci sendiri Bu ngerasa bahwa suaminya tuh ada perubahan gitu ya sejak bulan keberapa mereka menikah. Bulan Januari, jadi sekitar Dia November menikah, November menikah, terus Januari dia mulai dia- berubah, nggak maksudnya Januari si dia hamil. suaminya berubah, mulai nggak perhatian lagi, mulai nggak care. Kalau dibilang berubah itu kan susah, dia nggak merasa itu berubah. Cuman kenapa ekspresi ngeliat istri hamil tuh Biasa aja. terus Pas juga Januari ya Bu ya. ya terus juga selama bulan Januari itu ada rasa-rasa yang kayak Feeling, enggak feeling atau mimpi kata dia. Ada kayak yang enggak sewajarnya dia gitu. didatangin perempuan sama anak gitu ya Bu ya, kata mimpinya itu ya. Kayaknya gitu ya. Iya, ya. Aku baca juga soalnya ceritanya, makanya aku mau langsung nanya ke sumber yang kompeten. Saya malah bacanya itu nggak bisa baca karena saya tidak tag gitu. Gaptek, jadi saya nggak bisa screenshot apa itu gitu loh. Iya, karena Cuman ada cerita-cerita yang saya ingat gitu loh. Tapi kalau dia mimpi didatangin perempuan, nah itu Iya, apa sama yang nggak tahu. anaknya Cuma nggak dia tahu. bilang aku mimpi, Oke. terus semakin aku mau cari tahu gitu. Oh, semakin dapat ini. Nah, terus Ya. kecurigaan dia, tok ini adalah perempuan yang selingkuh sama suami saya itu gimana? Dapatnya itu dari mana Bu informasi awal? Dari itu tadi dia berusaha mencari tahu Dapat dari dengan chat atau mencoba handphone? membuka handphone suaminya yang passwordnya susah, dia cocokin Oke. juga dengan pin ATM, dia coba-coba karang-karang ya mungkin otak polisinya jalan lah, Hmm. orang penyidikan gitu. Iya, iya benar. Jadi ya dia colokin dapat lah, terus dapat IG-nya, dapat Snapchat-nya, dapat FB-nya, di situ ada petunjuk-petunjuk. Kebuka semuanya di media sosial. Akhirnya, dia buat suatu ketemulah yang namanya si selingkuhnya itu, terus dia cara menangkapnya itu dengan cara berproses menghubungi si Selingkuhannya itu bukan selingkuhnya nggak pernah dihubungin, justru suaminya. Dan secara- sejak Januari itu memang kontaknya udah nggak bagus ya Bu ya, sejak Januari. enggak masih bagus, Masih bagus, dia dia berusaha kayak nggak ada apa-apa dong sama suaminya. tetap Kalau dia tegang gitu. kontaknya, kalau dia nggak kontak sama suami gimana dia mau dapat data? Handphonenya kan dipegang terus. Oke. Dia diusahain suaminya balik gitu loh. Makanya dia bilang Sucinya pinter. Mungkin kalau nggak selemah yang dibayangin Iya. orang itu justru Ya, fight karena banget. sekarang tuh dia jadi kayak sedih gitu aja, jadi itu sebenarnya dia tegar gitu loh. Nah jadi dia berusaha bujuk suaminya pulang supaya dia bisa dapat HP data. Wah. Terus gimana lagi, terus sampai mau DNA pun dia berusaha gimana caranya suaminya bisa tanpa terasa kalau dia sudah di DNA gitu. Gimana Bu cara Suci untuk mendNA itu Bu ceritanya? Ya itu dia bohong sama suaminya. Mau periksa kromosom karena kan kandungan, dia kan tanya-tanya sama dokter kandungan, Iya. dokter kandungan dia, dokter kalau sakit-sakitnya apa bisa periksa kromosom lah, bla bla, dia baca di Google lagi gitu.
Sekarang kan banyak yang pintar. Oke. Google ini kan bikin orang pintar. Iya. Apapun ada kita tanya di Google, Mbak Google. Jalan nggak ketemu aja tanya Mbak Google dapat kan, gitu Terus loh. dia mendapatkan Beli apa-apa tanya Mbak Google dapat. semuanya dapat. Dapat. Jadi termasuk perselingkuhan juga sebenarnya kalau dari Google dapat juga ya Bu ya? Nah itu. Enggak ya Bu ya? Saking pinternya mungkin Bu ya modus-modus perselingkuhan. Jadi dia jalan gitu. Nah terus jalan otaknya maksud saya. Nah akhirnya dia ketemu itu dia ngomong sama suaminya, pulang dulu dong hari ini. Padahal dokter itu udah ada tim dari DNA-nya dari Jakarta udah dateng gitu loh. Karena kan DNA itu nggak bisa Mahal di Bu ya? nggak mahal sih. Enggak mahal DNA tuh. Menurut saya sih masih nggak mahal ya. Kalau orang bilang kan sampai 50-100 juta. Iya katanya gitu enggak Kalau sekarang sih cuma 13 juta. 13 juta. Cuman pada waktu itu ada harus mendatangkan tim, jadi kan ada biaya-biaya Tambahan ya, Bu, ya. tambahan. Oh, jadi tiket itu segala semuanya macam. memang diatur oleh Suci supaya suaminya juga nggak sadar gitu ya Bu ya, nggak sadar dia diperiksa. Nggak sadar tuh bukan nggak sadar Feeling nggak, maksudnya tuh nggak terasa gitu ya Bu ya. Bawahnya skenario-nya tuh jadi Iya. gitu loh. Terus si anak dibawa juga, si anaknya yang itu. Kalau si anak itu karena persetujuan suaminya. Jadi suaminya pada waktu itu ada sudah ada ngomong gitu loh, sama Suci ada ya, kontak Bu, ya? sama Suci, Oke. ngobrol. Oh. Kan Suci banding-banding dulu bahwa beli jam dulu kan suaminya kan jual jam, kontak-kontak komunikasi. Terus akhirnya ada suaminya itu kebaca kayaknya gitu kan. Oke. Kamu mau beli jam, sebenarnya kamu pengen tahu sesuatu. Oke. Nah, langsung Sucinya nembak aja. Ya udah kalau kamu udah tahu. Nah, sekarang saya tanya. Jawaban itu Suci udah kalau terus suaminya nggak Langsung sih? ngomong gitu. Ya udah apa yang mau kita mau nih gitu loh. Ya udah kamu udah tahu. Berarti ada hubungan apa sih suami saya sama istrimu gitu loh. Terus apa jawaban suaminya? Ya saya sebenarnya udah tahu dia bilang gitu. Tapi ya saya nggak mau Iya, iya. terlalu Iya. banyak, kasihan juga Oke, sih ya, oke. karena kita bukan apa. Oke, Nah di terus. situ langsung ada. Tapi suaminya nggak tahu anak tadi ya Bu ya? Tetap cuma tahu Tahu. perselingkuhan. Tahu juga itu Tahu, bukan anaknya. makanya ya tahu makanya ya kalau orang itu kan makanya setuju dia gitu Sebelum loh. tes DNA itu ya Bu ya? Karena nanti kalau dia misalnya nggak ngenyetujin tes DNA kan nggak mungkin jalan Nah, gitu. Oke, akhirnya dibawalah persetujuan suami tadi, suaminya yang bawa Jadi anaknya. sih jadi sekarang itu coba kamu denger ya. Jadi DNA itu kalau dikatain dari masyarakat yang nggak paham, DNA itu kan harus persetujuan dari orang yang merasa ada hubungan biologis dengan si anak kan gitu. Nah jadi yang merasa hubungan biologisnya kan ada 2 orang gitu loh. Iya. Apakah suami sah atau itu kan selingkuhan gitu. tadi. Nah gitu. Jadi suami si sahnya si selingkuhan, Oke. terus suami si Suci sendiri. Mm. Kan dia dibilangin anak biologis kan bapaknya kan gitu. Iya. Nah, Terus diperiksa jadi dua-duanya. diperiksa dua-duanya. gitu. Ternyata Anaknya berapa juga lama proses menunggu 12 hasilnya? hari, 14 hari. 14 hari dan ternyata 100% itu anak Ya, dari 99 ya. 99% anak dari anak. Begitu mendapat laporan 99% anak biologis dari si ini. Suami Suci ya, Bu ya? Suci. wow, nah begitu mendapat hasil itu Bu, apa yang Suci lakukan saat itu? Ya, disitulah bergemuruh, marah gitu. Tapi karena dia punya lawyernya yang jangan marah-marah dulu, nyantai aja. santai. Kan udah capek cari bukti, masa mau digebukin segampang banget gitu loh, pelan aja, santai gitu loh. Akhirnya ya saya dinginkan dia, udah lapor dulu lah gitu. Terus perceraian nanti saja dulu lah gitu, karena perceraian kan bisa kalau dia kawin ada etikat dulu kan sebenarnya bisa dibatalin gitu loh. Tapi karena dia hamil, saya jadi masih lihat apa sih yang tepatnya, apakah cerai atau batal gitu loh. Karena penipuan tadi ya Bu? Iya gitu Ternyata kan batal. beda kan kedudukan bercerai sama batal tuh beda, beda kan gitu tetap loh. gadis tapi jangan Bu ya. Ya, kan dia kasih tahu kalau mau nikah lagi ya aku batalin dong karena aku dibohongin gitu loh. Terus ini loh dasar ponisnya kan nggak Bisa bohong. nggak itu Bu? Bisa nggak ya? Ternyata bisa nggak itu? Nggak bisa ya? Ya nanti kita cari dulu produk hukumnya. Oke. Makanya ada dulu pidana. Oh jadi istilahnya tuh sampai sekarang Suci masih Ibu masih menunggu ya Bu, apakah bisa dibatalkan pernikahan ini atau kalau Saya tidak bukan bisa, menunggu, saya jangan. masih berpikir Produk bagaimana hukum. manfaat dan mudaratnya. Oh
Oke. Gitu. Kalau saya bikin cerai ini manfaatnya lebih menguntungkan Suci atau tidak? Kalau saya bikin itu pembatalan bagaimana? Terobosan hukumnya seperti apa? Tugas lawyer kan seperti itu sehingga keinginan klien saya itu tercapai semua dengan baiknya. Belum pernah dengar aku Bu ya, lagi hamil bisa ada pembatalan gitu Bu ya. Dan kalau memang itu terjadi, Ibu adalah orang pengacara. Makanya kita akan coba, saya akan cari referensi hukum dan jurnal-jurnal hukum gitu loh. Oke, wah Iya. keren banget ya Om Karena Agus ya. kalau mau dibatalin kan bisa. Aku kan nyelesainya nyesel dong nikah sama lu Iya, gitu. ternyata Kamu nggak jujur iya, gitu. nggak jejaka lagi ya, Bu ya. Betul gitu. Oke. Jangan kita terlepas dari formil hukum doang. Kita kan material juga gitu harus di situ. Oke. Hukum itu kan nggak formil semua, didukung oleh material gitu loh. Pasca mendapat Nanti hasil. jadi jurisprudensi nanti ya. Nggak tahu deh, ini lihat dulu kita. Suaminya akhirnya mengakui nggak Bu bahwa itu adalah anaknya? Suami yang mana? Suaminya Suci. Ya kalau dia aja benar dia Bukan, nggak maksudnya mau gimana ya? maksudnya gini apa? Pas Suci nanya sebelum nunjukin DNA kan dia pasti nggak ngaku ya Bu ya. Nah, ketika dia Sebelum sudah- DNA-nya hasilnya keluar dia udah ngaku. Oh dia sudah ngaku Udah suaminya bikin bahwa pengakuan yang kata di dalam Wah. IG-nya Suci melakukan pengakuan dosa ya kalau nggak salah. Iya, Ya, benar. gitu. Oh sudah mengaku semua. Iya. Terus pengennya suaminya tuh minta maaf atau Minta maaf, balik lagi ke Suci atau minta maaf jangan diproses hukum gitu. Oke, Tapi terus? nggak balik ke Suci tuh, Hasilnya? justru pergi dia. mau cerai atau meninggalkan Suci jadi Bu ya? Jadi pada saat itu mereka kalau ngelihat dari cerita Suci, suaminya itu nggak bisa berkomunikasi dengan baik tuh gini, kayak orang selalu lari dari tanggung jawab. Gitu, kalau diajak ngomong diem doang, apa nggak bisa ngapain, pergi. Nah itu. Kata Bang Palembang tuh Bu, nggak salah. Di dukun ini tidak mungkin Bu ya? Tak ajak pulang dibukti kayak itu Bu ya? Nggak bisa. Iya Nggak benar bisa, sih nggak bisa. pokoknya. Oh jadi istilahnya tuh pengen suaminya tuh lari dari tanggung jawab, sudah lepas aja sama Suci, dia mau itu gitu. Kayaknya sih seperti itu. Kalau dari awal tuh kayaknya yaudah cerai-cerailah, aku lah pindah ke rumah orang tuaku, yaudah anggap baik surat pernyataannya aku minta maaf gitu ya, siapapun nggak mau terima gitu loh. Artinya memang tidak ada niat baik ya Bu ya dari sang suami ya Bu ya kalau kelihatan dari Iya, ya itu kronik tadi. ceritanya seperti Itu itu. tadi. ya. Nggak ada. Terus dia di hari raya kan harusnya dia minta maaf dong kalau Iya gitu kan. kumpul dong Kumpul dong, keluarga, apa. saling Betul. silaturahmi, Dia saling malah kunjung. foto sendiri, ini sendiri, dan itu yang memicu kemarahan Suci gitu loh. Jadi- Termasuk keluarganya. Kenapa? Sementara keluarganya dalam kondisi habis melaporkan shock, kepikiran, air mata terus gitu kok. Lihat dan posting lagi, udah foto rame-rame posting lagi gitu. Itu aja yang bikin Suci jadi marah dan kalut gitu loh. Sekuat apa Bu kalau Ibu melihatnya seorang Suci ya Bu? Dia bisa berpikir tepat jitu ya Bu ya di tengah di tengah puncak kekalutan lah ya, puncak itu kekecewaan. Karena memang dia ibadahnya kuat kalau Ibu lihat, karena memang dari faktor agama, pendidikan keluarga, lingkungan keluarga yang memang bagus. Ya karena bapaknya itu kalau nggak salah apa ya? Kemenak katanya Bu ya. Iya, Yang dari agama Kemenak. kan. Heeh. Kamu ini baru ingetin itu saya. Iya, Ibunya guru, jadi mungkin Oke. dengan dididik seorang Latar belakang guru, keluarga yang bagus ya, ibu Bu, yang ya. guru, terus dengan dididik juga dengan orang tua yang berkecimpung di agama, mungkin orang tuanya jadi bisa membentuk karakter Iya. Suci itu seperti itu. Terus lagi memang Suci itu mau speak up gitu kan, saya tanya apa sih kamu kan speak up, kamu justru mengorbankan diri kamu sendiri. Malu gitu. Nggak apa-apa sih kan dia bilang gitu, daripada saya tahu saya malu Bu, saya harus jelasin satu-satu ke orang, kuat nggak saya Bu? Iya. Terus orang nanya gini, saya nggak bisa jelasin satu-satu ke orang, ya kepalangan aku nggak butuh penjelasan Bu, jadi orang nggak perlu tanya aku lagi gitu loh. Itu yang salah satu dia di benak dia, tapi dia juga nggak bayangin mau viral kayak gini, nggak kebayangin gitu. Yang di benak dia sih pada saat itu mungkin kalau orang mau tanya aku nggak perlu jawab lagi gitu loh. Terus juga istilahnya yang dia mau biar orang tuh tahu dengan kondisi begini, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat Untuk kita semua semua, ya, gitu, lebih. baik dari pihak-pihak yang sudah berkeluarga, berpikirlah untuk hal-hal yang
seperti itu. Manfaatnya juga apa, menghancurkan keluarga kan, kira-kira seperti itu. Artinya gini ya Bu ya, kalau dalam orang menikah itu jangan kita berpikir dulu adalah kemapanan ya Bu ya. Enggak juga sih. Saya pikir bukan Suci juga menikahin orang itu bukan karena kemapanan juga, itu bukan. Karena Kira-kira. memang kebetulan dia bertemu orang yang memang menurut dia ya sudah pantas untuk menikah kan gitu. Oke. Dan juga dia melihat kan memang orang ini ya beda umur Yang- dengan Suci kan lumayan jauh ya. Berapa Masalah ya Pak sisinya? Kayaknya 6 sampai 4 tahun ya, 4 tahun Oh, sih, bedanya. gitu loh. Lumayan nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Tetapi ya secara pikiran Suci kan dari pengalaman pekerjaan, dari apa kebetulan dia bertemu ya nggak ada halangan lah buat dia untuk itu gitu. Terus aku dari tadi dengar perjuangan Suci dan keluarganya Bu. Keluarga suaminya sendiri seperti apa sih Bu? Ada nggak ibunya, mertuanya Suci itu Bu? Menghubungi Suci atau bicara tentang anaknya atau gimana gitu Bu? Yang saya dengar sih pada waktu Suci datang dulu setelah DNA itu Suci datang ke Kayu Agung nemuin orang tuanya nyeritain bla 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 gini, ya orang tuanya tuh kayaknya nggak bisa kayak ada yang ditutupin, kayaknya sebenarnya udah tahu tapi nggak berusaha menjelaskan. Jadi kayaknya Suci tidak dapat jawaban yang puas, terkesan pura-pura oh kami nggak tahu gitu loh. Tapi sebenarnya ada kalau nggak salah omongan dari si suaminya itu tuh sebenarnya yang dulu loh Ma, gitu ada ngomong Ma Pak Ibu apa gitu. Jadi sok lagi Suci gitu loh. Di situ bilang waduh ini kayaknya aku benar-benar dijebak, aku benar-benar dihancurkan masa depan gitu loh. Artinya dari keluarga, dari pihak suaminya juga istilahnya tuh nggak mau ada dukungan juga ya Bu ya, nggak berusaha untuk mendamaikan keduanya gitu ya Bu ya. Kalau kita kan nih, misalnya aku nih berantem nih suami istri nih, mama selalu jangan, terus mertuaku pikir-pikir dulu kalian nikah susah, ternyata bagus kalau sekali. yang harusnya dituntasin dulu ngapa kok bohong gitu loh. Sebelum ada jawaban yang memastikan bohongnya itu bisa diterima Terima Pak. nalar, ya baru dong kan gitu. Ngapa kau bohongin aku, kau tega bohongin aku. Terus setelah kau bohongin itu, kau lanjutin lagi gitu loh. Seandainya dia punya masa lalu gitu loh. Terus stop masa lalu itu gitu loh. Mungkin selesai kan gitu. Tapi rupanya yang di benak Suci, ini benak Suci ya, bukan saya ya. Yang di otak Suci itu beranggapan kamu sengaja dong nikahin saya supaya kamu bisa di mata publik itu bagus, Status seolah ada pasangan masing-masing, tapi sebenarnya dia hatinya untuk orang lain. untuk orang lain gitu loh. Dan juga rumah tangga ini jadinya ya untuk bagus aja gitu. Nggak ada ujungnya lama-lama Bu. Kalau memang Suci nggak speak up, ya nggak berani seperti ini, fight seperti ini, sebenarnya bakal seperti ini terus dibawa oleh suaminya Bu ya. Kalau dilihat ya Bu ya. Ya nggak tahu juga. Kalau melihat seperti ini ya Bu ya. Ya karena udah ke Balang sini kita nggak bisa komen yang begitu. Saya juga nggak tahu karena kan belum dijalanin dia. Karena kan sejak begini kan komunikasinya udah macet. Udah nggak ada komunikasi sama sekali ya Bu ya. Sekarang udah tempuh jalur hukum. Nah Bu, untuk kasus hukumnya sendiri Bu ya, kemarin sudah diperiksa oleh penyidik selama 4 jam ya Bu ya. Nah setelah ini apalagi yang harus dilalui dan berapa lama lagi prosesnya sehingga kita bisa mendapatkan apa Katanya yang sih hari kita- ini kalau nggak salah kan pemeriksaan itu ya, kalau kemarin kita dapat informasi dari suami Suci diperiksa terus dari Oh, hari ini tadi ya, Bu ya. ya kita Oke. dapat informasi berapa hari yang lalu. Kita juga sih belum terima SP2HP juga belum. Cuman sih informasi secara lisan hari ini diperiksa. Terus dari pihak selingkuhnya juga diperiksa. Mudah-mudahan sih sudah bisa terungkap dan bisa segera naik ke penyidikan karena kan ini masih lidik kemarin kan, bisa naik ke penyidikan segera, mungkin bisa segera P21, mungkin lagi ya udah naik ke sidang pengadilan gitu. Oke, nah ini kan kemarin ya Bu ya baru dicopot ya Bu ya, dicopot suaminya itu Bu ya. Dicopot tuh Dicopot bahasanya tuh bahasanya dinonjok ya, ninjok, tapi enggak status ASN-nya enggak lepas ya Bu ya, cuman jabatannya doang. Apa gimana itu? harusnya itu yang akan kita sekarang push kepada institusi dia Oke. agar dia segera di PTDH. Oke.
memang di dalam Undang-Undang Nomor 53 Undang-Undang ASN tahun 2010 sih untuk PTDH kan harus ada putusan pengadilan. Nah, tapi selama belum putusan pengadilan kan bisa pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan hormat. Pemberhentian dengan hormat. Karena dia sudah melanggar disiplin. Termasuk juga si selingkuhannya juga di ini juga ya, Pak? Harusnya. Itu enggak? Kayaknya nonjok dua-dua katanya. Oh, nonjok dua-duanya lah ini ya. Harapan kita enggak cuma nonjok aja kan, ASN juga dicopot sampai ini kan. Ya sampai PTH Sampai tadi. PTH Pemberhentian dengan hormat dulu. Kalau tidak hormatnya setelah ada putusan pidana nanti. Ini masih Gitu. proses lagi yang pidana. Ya, Berapa itu lama tadi saya sudah Kira-kira berusaha waktunya? masukin aplikasi ke BKN Oke. untuk memasukkan karena kan semua sekarang pakai aplikasi Oke. pengaduan pegawai negeri sipil juga dalam peraturan itu harus pakai ya ada masuk ke situ ya lagi kita jalanin. Butuh Kita waktu tahu. berapa lama lagi, Bu? Kira-kira target Ibu kasusnya bisa selesai, Bu? Nggak bisa ditargetin karena tergantung dari mungkin kalau didorong karena udah viral ini ya bisa aja mungkin nanti bisa cepat gitu loh. Artinya hati suci sudah tertutup untuk tidak mau mengembalikan hubungan ya, Bu ya. Istilahnya itu enggak sama sekali. Nggak. Suci cuma ada dua pilihan ya, Bu ya. Pembatalan pernikahan atau cerai. Ya, Ya, itu yang sedang yang dicari. pengen di Ya, sedang dicari. yang lagi di Dan proses hukum pemberitaan suaminya. Terus terkait dengan anak nih, Bu, kan Suci kan lagi mengandung nih, Ya. 4 bulan, Bu ya. Apa yang Ibu kuatkan untuk Suci ketika dia nggak ada suami, mengandung, apalagi ini kan pertama, Bu. Apa yang ada di pikiran Suci memutuskan aku nggak mau lagi kembali, tapi dia anaknya gimana gitu? Ya, saya coba kuatin ya anak itu amanah. Amanah dari Tuhan. Kalau kamu mungkin dipercaya oleh Tuhan walaupun kamu tidak membesarkannya sama bapaknya, berarti kan kamu dipercaya sama Tuhan. Oke, memberikan itu. Kita kan juga cerita lah ada Nabi Isa dilahirkan tanpa di mana-mana tanpa ayah gitu. Jadi kalau Allah kasih kamu sebagai orang yang dipercaya harus kamu terima gitu loh. Dengan lapang dada, dengan berdoa yang terbaik gitu loh, karena kan ini kan baru 4 bulan gitu kan, masih ada proses sampai 9 bulan gitu. Kita doa yang terbaik saja, Semoga ya. kuat ya, Bu. Nah, kalau seandainya misalnya nih dibatalkan, status anaknya gimana jadi, Bu? Kalau misalnya cerai kan memang ada ayahnya ya, Bu ya, ada surat akte kelahiran, memang ada. Berarti memang anak suci dewek dong berarti. Oh enggak, akte nikahnya nanti gimana? Ini kan dia nggak pernah ada. Enggak, akte kelahiran anak nanti. Ya kan ada Bimbing hubungan dengan ibunya. Oh, bisa itu, Bu ya. Memang begitu. Wow. Anak yang luar kawin kan begitu, jadi hubungan dengan ibunya aja. Gitu. Oh, jadi sama dari- seperti yang anak si selingkuhan itu harusnya bukan anak itu, karena kan tidak di cover surat kawin. Jadi ketika itu berarti anak itu statusnya nanti harusnya anak dari si perempuan itu yang umur 4 itu ya. Tapi saya akte juga kelahiran bisa. anak itu mungkin sudah ada, Bu ya. 7 tahun. Iya. Ini udah sekolah kan si Udah anaknya ada, jadi selingkuhannya itu. anaknya si itu, Tapi akte anaknya suaminya ya, Bu ya, ya. Pakai- anak suaminya bukan dipakai. yang punyanya Ya, itu suami. kan suatu pembohongan. Iya, kesalahan juga itu bisa dituntut celah hukum Ya, kalau juga menurut sih sebenarnya. ya, Iya, aturan pembohongan hukum juga publik. iya. Berarti Oh. bikin keterangan palsu di dalam akta otentik itu kan. Oke, wah. Apalagi ada DNA kan. Iya, diperkuat lagi oleh DNA itu sebenarnya, Bu. Tapi suaminya memang nggak mau, Bu ya, istilahnya itu melaporkan istrinya berselingkuh atau gimana, memang nggak ada istilahnya. Jauh itu, kemarin stop sih mungkin masih belum ada bukti DNA itu kan. Baru mencuat kan sekarang gitu kan. Terus setelah DNA mencuat kan nggak ada komunikasi lagi. Ya mungkin dengan kondisi ini sebagai manusia biasa saya rasa nggak mungkin lah suaminya nggak ngelapor gitu loh. Nggak cerai juga nggak mungkin, Bu, sekuat apa ya, Bu ya. Ya kalau cerai ya nanti lah ngelapor dulu lah, kan bisa aja udah dihukum ya terima lagi lah, tobat kan gitu. Terus Gitu kan, kita aja malah pengampun kadang-kadang besok kerjain lagi gitu loh. makanya, Jadi ya bukan. pikir ya terserah nanti karakter manusianya. Banyak loh, Bu, netizen yang bertanya ya, Bu ya. Ini Suci yang speak up, Suci yang memang dikorbankan ya, Bu ya, dikorbankan dari satu skenario nih, skenario hati mungkin kayak gitu ya, Bu ya.
Skenario hati gitu ya Bu ya, skenario hati dari mulai pernikahan, nikah siri, akhirnya dipercepat. Nikah siri siapa Enggak, yang maksudnya siri? dari mulai diajak nikah siri gitu Oh kan. iya. Dari mulai diajak nikah siri, terus pernikahannya dipercepat dari bulan sekian ke bulan sekian ya Bu ya, hingga suci hamil gitu segala macam ya Bu ya. Artinya memang skenario, apakah ini nih kita lihat memang sudah diskenariokan si suami atau tidak, kita belum bisa No comment. tahu ya Bu ya, No itu comment. Bu Saya ya. nggak bisa. Apakah Namanya penjahat kan nggak bisa iya, tahu ya. apakah punya memang niat. settingan dari mereka berdua ini, No comment. nggak tahu ya Bu ya, No comment. kita Nanti lihat. biar penyidik aja. Ya, Modus kok ngambilin suci ngapo. Iya, Kayak pengen gitu. tahu. Nah, Bisa aja. nah terus apa banyak juga yang nanya tuh suami selingkuhannya kayak gimana gitu kan? Apakah tidak marah, punya Terus aku di sini wakilin jawabin. Iya, enggak netizen Bu Dewi cerita netizen. Jadi saya ini mewakili jawabin netizen ya. Jadi beritanya enggak kemana-mana gitu. Ternyata memang ada apa istilahnya, ada kontak antara Suci dengan suaminya si selingkuhannya itu Bu ya. Enggak. Ya sebelumnya pas ya. DNA itu aja, kepentingan selain itu udah nggak ada lagi ya Bu ya. Oke, tapi artinya kita nggak tahu ya Bu ya, suaminya itu mau melakukan langkah seperti apa, kita nggak tahu karena memang kita Sampai sekarang fokus nggak ada komunikasi. nggak ada komunikasi sama Fokus sekali kepada ya. urusan suaminya. Dan kita pun memang optimis ya Bu ya, bakal bisa apa istilahnya itu mengembalikan, istilahnya itu memperjelas keadaan ya Bu ya, istilahnya itu pengen benar-benar fight bahwa yang kita lakukan ini adalah bukan cuman kasus Sucinya aja, tapi mungkin bisa banyak ini Bu terjadi Kalau saya lihat kasus sih, seperti ini udah banyak banget mungkin sebenarnya sih banyak. nggak terungkap aja kali ya Bu ya. Betul, Oke, betul, dan memang betul. butuh orang yang sangat kuat gitu loh. Itu yang DM saya banyak banget loh. Yang Iya, DM iya. saya banyak banget. yang pengen Yang dia ada- lamai Bu. Ya ada, Bu saya ini bersuamikan seorang oknum polisi. Oh. Terus oknum siapa gitu loh. Nah itu banyak gitu. Bu bantu saya. Terus saya gini gitu. Nah itu. Jadi sebenarnya speak up-nya setelah Suci speak up, mereka Artinya mulai banyak yang kasus perempuan ini sebenarnya banyak sekali Bu yang perlu kita harus jeli sebenarnya Bu ya. Memang laki-laki ini ya Aku udah nikah semua sama Bu, sudah Bu, tapi aku juga terus korban. kamu bilang laki-laki Aku juga korban Bu, bisa Korban apa? juga aku Bisa, suami kamu gitu sorry, Bu. sorry. Iya makanya istilahnya tuh Tapi kamu kan nggak tahu maka kenapa kamu bisa hayo? Jadi curhat banget. Iya. Gimana ya? nggak, maksudnya gini, artinya memang apa sih kesalahan dari perempuan ini Bu ya, kalau kita bicara secara luas ya Bu ya, apakah memang perempuan ini selalu harus dijadikan korban dari skenario? Sebenarnya sih menurut saya ya, ini menurut saya karena saya selama pernikahan juga 30 tahun kan gitu. Jadi sebenarnya kan kadang-kadang kita itu kan ada namanya proses pernikahan itu kan ada namanya bentuknya komunikasi. Komunikasi, Sebenarnya kalau kita udah macet komunikasi itu macet semua. Gitu. macet komunikasi, macet semua gitu ya. Jadi ya. kalau komunikasinya baik, terus kita bisa bicarakan dengan kepala dingin gitu. Kalau satu ada yang lagi mulutnya lagi apa suaranya tinggi, yang satunya ngerendah gitu. Gitu ya. Kalau tinggi semua ya nggak ketemu gitu loh. Ibu sudah 30 tahun. Itu tips dari Ibu Titis ya, udah 30 Ya, tahun memang menikah. sih rumah tangga 30 tahun nikah tuh harus ada memang jenuh, segala macam ada ya. yang kadang-kadang kita merasa nggak peduli, ada terjadi suatu kesalahpahaman dengan pasangan itu biasa. Tapi ketika kita bicara dari hati ke hati, dari istilahnya mau berkomunikasi dengan baik, dan memang sih setiap manusia pasti ada ego, suami juga ego, karena apalagi suami di Indonesia ini karena banyak Muslim atau sendiri, namanya dalam agama kita kan laki-laki itu Boleh. apa Boleh nikah berkali-kali ya Bu ya. namanya sudah imam. Kalau udah imam dia mau saya nih imam gitu loh. Ya, powernya Terus kayaknya kita nih jadi makmum tuh jadi kayak untung nggak sujud aja di depan dia. Tapi ya harus kita pintar-pintar dong gitu loh. Oh ketika suami kita pengen jadi saya trik ya, ini sih sebenarnya saya kasih tahu sih sama saya udah bosan ngurusin orang percaya. sudah bosen. Emang berapa Udah sih Bu, kasus? kardusan deh kayaknya. Berapa kardus Bu kasus yang udah nggak mau lagi sebenarnya. udah nggak mau lagi? Oh, gara-gara karena menganggap anak tadi ya Bu ya, Ibu akhirnya Nggak, mau ya, kembali. jadi kalau namanya kasus perceraian itu saya usahain saya udahlah asisten saya aja deh gitu loh. Karena apa? Saya sudah
Jadi kalau saya ngeliat orang nangis itu saya nggak pernah lagi, malah saya marah kalau datang nangis. Oh cerai masih nangis. Kalau nangisnya nggak datang. Kalau orang udah mau cerai ke tempat kantor lawyer itu nggak ada air mata. Udah dengan yang akibat perceraian itu udah di mata dia itu sudah tahu akibatnya gitu loh. Jadi ngapain gitu loh. Jadi dengerin Obamers ya. Kalau datang jadi ke kantor sebagai pengacara. memang perempuan yang di Indonesia ini apalagi wanita pekerja. Iya bu, rata-rata Itu wanita wanita pekerja, Bu. karir itu memang menurut saya tips dari saya, tapi analisa saya Tips sendiri ya. khusus sih dari Bu Titis berbagi. Analisa saya sendiri sebagai seorang perempuan, kita harus punya kalau ingin lama sama suami ya. Tips selama menikah. Karena laki-laki itu butuh apa? Butuh Sahabat, butuh teman, teman, terus butuh ibu, ibu, butuh lagi istri. istri. Tadi cari istri kan harus butuh istri. Iya. Suami, kalau dia mau yang miring-miring, butuh pelakor juga kan? Iya. Berarti kan ada semua harusnya. Teman, sahabat, ibu, istri, pelakor. Tapi jangan lima-limanya jangan lu samain tiap hari. Mual dia. Ketika dia butuh sahabat, ya kamu jadi sahabat. Ketika dia butuh istri, ya kamu keluarin istri. Ketika butuh teman, ya teman. Jangan dia lagi butuh sahabat, kamu keluarin saya istrimu. Wah, nyambung gitu. Ini juga harus peka juga Bu. Kalau suami nggak mau dikorek ceritanya, ya udah. nyantai aja. Gimana juga nanti keluar sendiri gitu loh. Gitu. Dan rata-rata kenapa Bu? Wanita yang bekerja rata-rata yang pernikahannya enggak lama Bu. Karena ego. Ego wanita bekerja. Perempuan juga saya bilang, saya sebagai seorang perempuan juga banyak melihat ketika perempuan sudah berpenghasilan tinggi itu biasanya egonya tinggi. Memelihara egonya tinggi. Egonya tinggi sehingga menganggap tidak Aku bisa, sejajar lah. aku bisa cari uang sendiri tanpa kamu pun aku bisa hidup itu nggak boleh ya Bu ya. Akhirnya si suami juga merasa gimana, apalagi suami juga bisa cari duit, cocok lah dia berdua berantem terus kan. Akhirnya dia jadi deal, si betina juga jadi deal kan gitu. Jadi nanti Bu setelah kasus Suci ini mungkin Ibu akan jadi seorang lawyer menangani kasus-kasus. Kalau saya bilang udah capek, males gitu. Udah sisanya aku aja gitu loh. Penguat apa sih penggugah kesetaraan wanita gitu Bu ya. Kayaknya sih yang perlu dipelajarin perempuan Indonesia ya jangan ego lah gitu loh. Bagaimana menempatkan diri, kadang-kadang kan saya melihat ya belajarlah kita dengan ilmu psikologi perkawinan itu seperti apa. Bukannya beruntung ya Bu ya, dapat istri udah kerja, udah nggak minta-minta duit. Ya Bu ya. Kan nggak semua Harusnya orang sih, Bu. harusnya Iya, kalau begitu. suaminya Tapi kan ya, Bu, ya. ada suami yang nggak siap ketika istrinya maju kan suaminya kadang nggak siap, terus dia langsung ini kamu kerja sampai sore ya, terus makan saya ditelantarin gitu kan. Padahal kan harus suaminya ngerti bahwa istri bekerja itu untuk masa depan bersama. Kadang-kadang istri juga sebenarnya pengen lah punya suami direktur, tapi nasibnya tidak direktur didapetkan gitu loh. Dia harus ganti-ganti tulang juga kan gitu loh. Dan juga tidak semua orang juga Bu ya istilahnya punya keberuntungan yang punya Jadi maksud saya itu tadi komitmen pernikahannya yang harus dikedepankan. komitmen, komunikasi, terus peka terhadap apapun perubahan suami. Kalau kita sudah berkomunikasi otomatis kan kita bisa apapun peka. bisa. Oke. Yang penting komunikasi. Komunikasi itu bisa bahasa tubuh, bisa bahasa verbal gitu. Tapi kasus Suci ini beda ya Bu ya karena dia menikah November, Ya itu tadi Januari udah mulai ini Ya, karena karena memang skenario tidak ada ada udah kelihatan kejujuran. banget Bu. menurut saya tuh karena dimulainya dengan tidak Iya. kejujuran. Tidak jujur dari awal. Ya makanya kalau orang bilang rumah tangga startnya, bohong. startnya kalau rumah tangga gue mulai ya startnya dari nol, ini nol beneran, jangan ada nol palsu gitu loh. Jangan plus Benar nggak? nolnya. Iya. Kalau nol beneran kosong ya, pacarku cuma ini, sekarang udah putus, nggak ada lagi, nggak ada CBBK, nol loh. Kamu pacarnya di mana? Udah nol, selesai gitu loh. Terus kita lanjut sama-sama. Oke, jadi istilah itu benar-benar kosong banget ya Bu ya kayak botol benar-benar harus kosong banget ketika udah Ya itu nikah. tadi makanya peran juga apalagi mereka kan masih muda. Pada saat ini kan buat netizen ya, Buat netizen semua. apa sih? Buat netizen masih Bu. Netizen itu butuh figur orang tua juga yang istilahnya ketika menikah tuh ya dekatlah sama orang tua, belajarlah ilmu orang, karena kan kayaknya cewek milenial sekarang katanya ya. Apa Sekarang kan zamannya milenial. Iya.
Ada bapak tanya Google juga kan gitu. Terus Padahal curhat di medsos Bu. tadi. Apakah ini memang ada pengaruhnya juga Bu ya, perkembangan media sosial? Iya, betul. Jadi Tingkah menurut laku saya wanita. marah, ya jangan di medsos dong. Jangan curhatnya ke medsos ya Bu ya. Kamu misalnya lagi berantem sama suami, udah ngomong di medsos, orang yang udah tahu Banyak lagi lagi berantem. Iya, orang tahu semua jadi. Terus kalau ada orang memang mau tujuan ngancurin rumah tangga kamu kan dibikin gitu. Oke, Ya. jadi benar-benar. Gunakanlah medsos itu dengan bijak. Jadi istilahnya tuh sebagai seorang wanita tuh memang harus kembali ke zaman dulu baik kayaknya tuh Bu ya. Nggak usah pakai medsos, nggak usah pakai itu kali gitu ya Bu ya. Enggak Agak ngeri-ngeri juga. Enggak sih, sebenarnya enggak. Cuman yang kita itu kan harus punya karakter diri sendiri, itu jangan keluar. Medsos mau gimana pun juga ya kita jangan terpengaruh gitu loh. Itu Harus aja. kuat juga ya Bu ya. Iya dong. Perempuan Indonesia itu kan harus kuat. Perempuan Indonesia kan ada udah kata pepatah, di balik suami yang hebat pasti ada istri yang kuat. Gitu. Jadi itu tadi harusnya ya kita kalau memang sebagai istri ya tempatilah kita sebagai istri gitu loh. Jaga juga martabat suami gitu. Ketika kita di kantor, walaupun jabatan kita udah tinggi ya tetap kita di kantor posisi kita, tapi Ya. balik ke rumah lagi ya Ya. posisikan gitu. sebagai istri ya Bu ya. Sebenarnya itu Kembali ke suci lagi ya itu tadi. balik ke situ Bahwa- lagi. Skenario hati tadi Bu, skenario hati, sutradara segala macam. Karena Kok bisa sama juga ceritanya dengan layangan putus itu Bu, dikait-kaitkan kalau sama suci kayaknya layanan apa ya? Layanan terperosok. asal jangan layangan sobek Bu. Karena Bu Karena tadi termasuk barusan saya juga barusan meeting Zoom dengan yang produksi layanan putus. Oke, heeh. Sempat mau ada kontrak nanti. Wow. Jadi cerita. Jadi istilahnya ada layangan putus edisi kedua ya Bu ya. Nggak tahu nanti judulnya apa. Karena kan nggak Oke. mungkin judulnya sama. Oke, jadi istilahnya setelah kasus ini begitu ya. Ya, Terus nanti kita ada tuntas, kontrak langsung. Kontrak langsung dengan pihak yang memproduksi itu Bu ya, bahwa Ya. nanti dibuatlah cerita Ya. nyata. Karena ini buat Ini. edukasi. Itu Ke kan film itu kan masyarakat. Oke. ada nilai menghiburnya, ada nilai edukasinya. Terus mungkin yang dilihat ada perjuangan suci, mungkin jadi bikin Seorang orang mengungkap single gitu. fighter woman banget gitu. ya mengungkap gitu, mengungkap ya itu, dan mungkin juga jadi pelajaran buat kan layangan putus tuh sangat berpengaruh ya katanya sih. Bener banget sih, Saya Bu. lihat banyak suami-suami yang ngeluh ya karena kalau Gara-gara layangan putus berantem di nonton sinetron mati ya. langsung dicemburuin loh gitu loh. Habis nonton itu. Terus pulang dicium-cium bajunya begitu loh gitu. Jadi- Kuat banget Bu, memang apa chemistry-nya Bu. Nah, Cerita layangan putus dan itu ini- terhadap emak-emak dan di ini Indonesia, dan ini nyata. ungkapnya itu ada nilai yang baru. Tadi kan Iya, dibicarakan edukasi. dengan yang tadi yang ngomongin saya tadi. Dan Mbak Suci udah bersedia ya Bu ya untuk kisahnya di Ya, dalam bentuk ya, tapi saya masih bilang ya sepanjang itu untuk edukasi, nggak masalah. sepanjang untuk ini kan nanti semuanya kan kita atur juga nanti gimana sehingga nggak mungkin sucinya namanya ditonjolkan di situ-sini. Tapi ya apa istilahnya itu jalan cerita alur plotnya itu ya Bu ya, gimana perjuangan seorang Suci hingga dia bisa membuktikan perselingkuhan suami yang sudah bertahun-tahun itu yang Sebenarnya kalau menurut saya itu suci yang bisa speak up itu kalau lebih melihatnya, karena speak up itu bukan hal yang mudah. malu yang jelaskan, terus cemoohan orang, terus keluarga Biasanya kan dari semua itu kan malah mendukung, terus juga dapat banyak informasi kan istilahnya itu yang apa, yang dari dia dimulai nggak tahu menjadi tahu gitu. Kalau mungkin si suaminya sama selingkuhannya itu mungkin makin mendapat apa siksaan atau hujatan sosial ya Bu ya, yang memang sangat menekan kan sekarang ini mungkin kondisi keduanya kalau saya kira ya Bu ya. ya mungkin bisa begitu karena ya itulah resiko kita ya. Memang harusnya itu tadi ketika kita berpikir bahwa ini sudah jalan yang salah, harusnya kita mundur, tobat sama Tuhan Dan gitu kembali kan. lagi Tuhan ya Bu ya, Tuhan yang Ya, sepandai-pandainya dia mengatur skenario apapun, kalau udah Tuhan udah mau bukakan Buka. aib. ya udah selesai. Kita juga Semuanya. semua punya aib. Iya. Oke, sip.
Bu, enak banget ngobrol nih, kok sampai curhat, sampai lupa waktu. Ya para Obamers, mungkin ini hasil dari wawancara saya ngobrol langsung dengan pengacara dari Bribtu Suci ya. Kita doakan sama-sama ya Obamers supaya kasus ini bisa segera tuntas ya Bu ya, bisa segera tuntas dan memang menghasilkan satu keputusan yang benar-benar baik ya Bu ya, benar-benar baik untuk Suci, benar-benar baik untuk calon anaknya, dan benar-benar baik untuk suami juga ya Bu ya, termasuk juga keluarga dari selingkuhannya ya Bu ya. Kita mudah-mudahan lah. Iya, jadi Apa yang maksud saya gini, jadi ya, pelajaran apa yang juga sudah memang ya siapa yang mau menanam gitu, ya menuai gitu ya Bu ya, istilahnya itu memang hukum alam kan. hukum alam. Jadi istilahnya dari hikmah dari pelajaran yang kita petik hari ini bahwa memang sebelum kita memutuskan untuk menjalin satu pernikahan ya Bu ya, memang kita harus apa istilahnya harus lebih memahami karakter dari calon pasangan kita secara menyeluruh ya Bu ya, secara menyeluruh dan secara detail, dan ketika kita melakukan rumah tangga sudah jalan, satu yang harus dibangun adalah satu kata yang tadi, komunikasi ya Bu ya. Komunikasi dan komitmen. Komunikasi dan terlepas komitmen kita nanti udah apapun yang terjadi ya, ya Bu ya. kita udah dijodohin dengan orang yang seperti apa, ya kita kan udah dijodohin Tuhan. Kalau kita bilang bahwa nyesel deh ini kok, bayangan saya, ekspektasi saya tidak seperti ini gitu, terus kita kembali mundur, ya enggak, harusnya sih komit jalan terus gitu jalan ya, terus. okay. Ya kalaupun memang kita punya masa lalu ya berusaha jujur dengan apapun pasangan. keadaan, supaya apapun. Terus yang ketiga nih, jangan lupakan bahwa membuka satu hubungan apapun mulailah dengan satu kejujuran Bu ya. Sepahit apapun kejujuran, karena kejujuran dan kebohongan itulah yang bakal menghancurkan atau membuat baik rumah tangga kita ya Bu ya. Kalau kita jujur, insya Allah jalannya bakal lempeng ya Bu ya. Seperti contohnya Ibu Titis ya, Ibu Titis yang memang sudah berumah tangga 30 tahun dan memang sampai saat ini stopnya gara-gara suaminya meninggal. Suami meninggal dan tetap bagus ya istilahnya itu, dan mungkin itu pelajaran yang diambil. Terus apa dari apa yang diinginkan dari Suci, bahwa memang dia pengennya pembatalan pernikahan dan atau perceraian ya, tadi kita bicarakan. Terus yang hikmah yang terbaru lagi bahwa kasusnya Suci ini ternyata memang sudah dilirik oleh PH ya Bu ya, dan dalam waktu dekat bakal difilmkan ya Bu ya. Sampai saat ini akan ditulis dulu cerita. Akan ditulis, jadi akan dibukukan dalam suatu cerita. Kalau cerita dibilangkan nanti kan apakah nanti ada yang mau pro kontra segala macam, bukan maksudnya apa, ada orang yang produksinya produksinya. Sampai sekarang sih akan dibuat cerita. Tujuan dari cerita ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat ya Bu ya, lebih ke situ aja ya. Jadi kayak curhat pengalaman skenario hati tadi ya Bu ya. Oke Obamers, terima kasih ya udah sama-sama dengan saya Dewi Handayani dan bersama dengan Ibu Titis juga ya Bu ya. Kita mengucapkan terima kasih Bu atas waktu yang sudah disediakan, dan semuanya sudah kita ungkap secara jelas, tuntas, dan bagi yang tetap mau bertanya tentang kisah ini seperti apa, bisa langsung kirim email ke redaksi Obama, karena kita Obama akan terus melakukan update informasi apapun yang terjadi di lapangan. Jadi klik www.obamaklik.id, karena berita yang kita sajikan tidak cuma dari link tulisan aja, karena memang dalam bentuk news, video, online, dan live secara streaming seperti ini ya guys ya. Terima kasih, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Dewi. Ya, salam Obama. Salam Obama. Ya, salam Obama. Ya, dah.